Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Septo Mulyono. Kali ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia di bab 3 teks cerpen, yaitu cerita pendek. Ada subbab pengertian, ciri-ciri, dan unsur-unsur cerpen untuk kelas 9 semester 1. Yang pertama, pengertian cerpen. Cerpen adalah sebuah cerita fiksi yang melukiskan suatu kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia secara ringkas dan jelas. Ingat ya, cerpen itu fiksi, walaupun terjadi di kehidupan manusia. Fiksi itu adalah cerita hayalan. Kemudian yang kedua B, ciri-ciri cerpen. Yang pertama, tulisannya singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menceritakan mengenai kehidupan sehari-hari dari tokoh. Yang ketiga, habis dibaca sekali duduk. Maksudnya ketika dibaca, biasanya kalau cerpen itu langsung selesai, tidak perlu ada cerita sambungnya. 4. Masalah yang diperlihatkan adalah masalah utama saja. Yang kelima, penokohannya sederhana, tidak terlalu mendalam. 6. Alurnya tunggal. 7. Tokoh yang ada mengalami konflik hingga menemukan solusinya. Itu ciri-cirinya ya. Kemudian yang C, unsur-unsur pembangun cerpen. Jadi unsur pembangun ini ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun atau menyusun cerpen dari dalam cerita. Unsur intrinsik terdiri dari yang pertama tema. Tema adalah makna yang dikandung oleh sebuah cerpen, dari makna keseluruhan cerpen. Atau gagasan dasar umum, dasar cerita sebuah karya yang digunakan pengarang untuk mengembangkan cerita. Gagasan umumnya apa, kemudian dikembangkan menjadi cerpen kita yang akan kita buat. Yang B, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang atau pelaku yang berperan dalam cerita. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, kalau tokoh ini orangnya atau pelakunya, penokohan ini bisa dikatakan watak dari tokoh ini. Sama dengan watak kita manusia, karena pelakunya adalah manusia. C. Alur atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa atau kejadian dalam cerpen. Alur dibagi menjadi 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju yaitu cerita diawali dengan pengenalan, kemudian muncul permasalahan, dan diakhiri dengan penyelesaian. Alur mundur yaitu cerita diawali tahap penyelesaian, kemudian flashback atau kembali bercerita mundur ke tahap pengenalan. 3. Alur campuran yaitu cerita diawali dari tahap klimaks, kemudian dimundurkan ke tahap pengenalan masalah, dan diakhiri dengan tahap penyelesaian. D. Sudut pandang atau point of view. Sudut pandang adalah cara pandang pengarang terhadap cerpen sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Berikut beberapa sudut pandang. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya pada tokoh dalam cerpen. Jadi cerita atau dalam cerpen ini selalu tokohnya menggunakan kata aku atau saya. Sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan kata ganti dia. Nah, tokohnya kalau orang ketiga menggunakan kata ganti dia dan atau nama orang pada tokoh dalam cerpen. Yang E, latar atau setting. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam cerpen. Jadi latar ini ada 3, ruang, waktu, dan suasana. Yang ke F, amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang dalam cerpen. Nah, itu adalah beberapa unsur intrinsik, ada 6 ya. Keenamnya itu akan membangun cerpen dari dalam itu, ya, membuat cerpen menjadi bagus dan menarik. Sekarang unsur ekstrinsik yang kedua, yaitu unsur yang membangun atau menyusun cerpen dari luar cerita. Nah, sekarang yang menyusun atau membangun cerpen dari luar cerita. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat merupakan unsur yang mempengaruhi cerpen berupa faktor-faktor lingkungan masyarakat di mana penulis berada sehingga berpengaruh terhadap penulis itu sendiri. Nah, ini. Jadi latar belakang masyarakat ini sangat mempengaruhi tentang jalannya cerita atau cerpen ya. Yang kedua, latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah faktor-faktor yang terdapat dari dalam diri pengarang yang memengaruhi dalam menulis cerpen. Nah, faktor penulisnya juga akan mempengaruhi mengembangkan jalannya cerpen.
Yang C, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen adalah nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat yang meliputi nilai moral, nilai budaya, nilai agama, dan nilai sosial. Baik, itu tadi materi kita kali ini. Tugasnya jawab ya setelah dibaca dan disimak video ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apakah pengertian cerita pendek? Yang kedua, apakah ciri-ciri cerpen? Yang ketiga, jelaskan perbedaan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang keempat, sebutkan unsur-unsur intrinsik dalam cerpen. Yang kelima, sebutkan unsur-unsur ekstrinsik cerpen. Baik, itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.